dari yang genderuwo. Genderuwo ini lebih gede lagi, ini lebih gede lagi. Fotonya ngeri. Boleh kita tampilkan nggak? Jangan. Jangan. Ini visual aja, visual. Ini matanya ke atas, lidahnya menjulur, tangannya sambil begini. Jadi begitu kan, kalau kan begini kan, tapi posisi begini. Ya udah, itu azab. Tangannya sambil begini. Itu ngomong ke saya. Uwa, erek ngucapkeun hatur nuhun ke anjeun atos nyelametkeun cucu. Resepsi besar-besaran biasanya memang makhluk gaib ngumpul ya. Ngumpul, bener Dan Bang. kebetulan ini ada yang tidak suka, ada yang iri ya. Iya. Jadi ditambah dengan itu ya. Tambah itu lebih lagi. mistis lagi. Lebih ngeri lagi ini. Baik. Ini baru pertama kali saya melakukan hal seperti ini. Memiliki kemampuan spiritual membuatnya harus terlibat menangani sepasang calon pengantin yang mendadak mendapat teror gaib yang ternyata adalah kiriman dari mantan kekasih. Malam-malam berat untuk menghalau serangan ini harus dilalui oleh Mas Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam. Kembali Mang Ei dan tim hari ini hadir untuk mengantarkan kisah baru ya. Kisah nyata baru tentang dunia mistis dan horor. Jangan kemana-mana dan jangan skip videonya. Dan di depan kita ada narasumber. Ini namanya Mas Aura. Namanya keren sekali ya. Kayak nama cewek tapi Aura, pria. Apa kabar Mas Aura? Alhamdulillah, baik Mang. Sehat ya? Barakallah. Mas Aura ini kisahnya ngeri juga ya. Waktu itu menjadi WO, wedding Ya, organizer. betul. Terus melihat kejadian yang aneh. Pengantinnya diserang oleh makhluk gaib gitu. Betul. Nah jadi serangannya itu jadi kemana-mana ya? Jadi ngamprak semua, Mang. Semua tim kena. Tim kena, catering kena, orang tuanya kena, tamu keluarganya juga kena. Oke. Baik. Jadi si pengantin ini, pasangan pengantin ini nyewa WO-nya Mas Aura dari Cirebon ya? Dari Cirebon. Betul. Jauh-jauh ke Cirebon, kenapa nggak nyewa di Bandung mereka ya? Ya itu kembali lagi ke pengantin ya, karena kita pasang di WO itu dari aplikasi-aplikasi lain. Karena mungkin ya pengantin perempuan ini minat ke dekorasi saya. Unik berarti ya? Unik dan murah tentunya. Unik dan murah. Oke, jadi orang Bandung nih yang nonton jangan-jangan nanti nyewa juga nih. Amin. Ada komisi nih buat Malam Mencekam ya. Oh siap. Apa profesi sekarang atau aktivitas sekarang nih? Aktivitas sekarang alhamdulillah masih di wedding ya. Masih ya? Dibantu juga alhamdulillah sih. Oke. Masih pekerjaan lainnya juga di ikan asin juga kita main. Jembar roti? Bukan, ikan asin lebih ke ikan teri. Ikan asin, Gitu, ikan ya. teri ya? Ikan teri. Luar biasa. Mau mana? Dibawa nggak Oke sekalian nanti promosi? ya, nanti kalau sini lagi saya bawa. Siap. Oke, Sobat jangan kemana-mana. Kita akan dengarkan dan nonton bersama kisah dari Mas Aura. Kejadiannya tahun 23. Masih baru, 2023. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Aura. Jadi gini Bang, itu di tahun 2023, tepatnya itu di bulan Agustus, saya mendapat job atau orderan dari salah satu pengantin yang ada di Cimahi, itu melalui aplikasi lain, karena kita juga pasang aplikasi lain. Pas saya buka DM, lihat inbox, Bang saya tertarik sama WO abang. Boleh, kata saya, boleh saya minta nomor WA untuk kelanjutannya.
Boleh. Akhirnya saya kasih nomor itu. Nomor saya kasih ke calon pengantin. Dari situ kita sharing lah, banyak sharing. Kenapa milihnya ke Cirebon? Karena saya tertarik unik gitu. Unik terus juga ya udah akhirnya saya kasih paket, saya tawarkan paket. Dan alhamdulillah cocok paketnya. Berapa itu paket totalnya harganya? 25 juta, Mang. Udah catering? Belum sama catering 25 juta. Cateringnya juga dari Mas Cateringnya Aura? dari pengantin sendiri. Oh beda ya? Beda. Itu udah sama transport 25 juta. Karena dari Cirebon kan kita memang harus butuh akomodasi yang gede Besar, juga gitu. Karena kita harus sewa truk, Bang. Oke. Jadi pas singkat cerita, dalam perjalanan kita udah siap-siap nih, udah masuk semua perlengkapan ke mobil truk. Udah kita stay. Baik kita berangkat jam 9 ya, saya sama kru 2 orang, termasuk saya jadi 3 orang. Saya, Teddy dan Asep bertiga berangkat menuju ke Cimahi. Sebelum berangkat, saya dan tim ngecek semua perlengkapan, alhamdulillah udah aman. Terus juga perlengkapan dari mobilnya juga, air radiator dan semuanya juga aman semua, safety semua, Mang. Akhirnya kita berangkat malam jam 10. Kita malam jam 10 berangkat. Sampainya di Sumedang, di pom bensin Sumedang, kita rest dulu nih. Kita istirahat sambil ngisi bahan bakar sekaligus kita ngecek keadaan mobil, Mang. Siapa tahu di perjalanan tiba-tiba mobilnya mogok, kan kita nggak tahu. Kita cek semua kendaraannya, alhamdulillah aman semua, dari ban semua aman lah. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke Cimahi. Sesampainya di pertengahan di Cadas Pangeran, itu lalu lalang udah nggak ada kendaraan lagi. Cuman kita sendiri. Jam berapa itu? Sekitar jam 12 malam lebih lah, Cuman kita ambilnya jam 12 lah, tengah-tengah gitu kan. Jam 12 lebih itu di pertengahan perjalanan di Sumedang, mobil mati, Mang. Yang bawa kan si Asep. Sep, kenapa ini mobil mati? Nggak tahu, Bos. Ayo kita turun. Siapa tahu ini mesinnya apa ada yang konslet. Kan takut, Mang. Perjalanan kan jauh. Takut kalau mobil konslet. Jadi akhirnya kita bertiga turun nih. Saya, Asep, Teddy turun dari mobil untuk ngecek. Coba Asep, kamu ini cek ban aman, semua aman. Terus akhirnya si Teddy juga, kan Teddy ngerti di mesin. Ted, kamu cek mobil itu mesinnya dicek, dibuka lah. Cek sama si Teddy, Bos, nggak ada masalah ini mobil. Yang bener, masa mogok sih? Aman, Bos. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba bau melati yang nyengat banget baunya. Loh, Ted, Asep, kalian nyium bau melati nggak? Iya, Bos, saya nyium. Teddy juga nyium. Iya, saya juga nyium. Ada yang nggak beres nih. Kok bau melati ya? Akhirnya kita bertiga masuk lagi ke dalam mobil. Saya kan sebagai pemilik IO juga mengerti untuk hal-hal goib ya, Mang. Mengerti untuk hal-hal goib. Akhirnya saya kontak batin dan tawasul di dalam mobil itu untuk minta izin agar dipermudahkan untuk perjalanan dan diselamatkan sampai tujuan. Saya minta izin sama Gusti Allah, ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Selamatkanlah kami dalam perjalanan. Kita saya tawasul, udah kita sholawat di dalam mobil. Karena saya dapat bisikannya untuk sholawat. Jadi di dalam mobil kita sholawat. Sholawatnya kita sholawat nariyah, Mang.
sholat nari di dalam mobil. Kita sholawat nari ya, semampu kita lah. Dan akhirnya kita turun lagi ke luar mobil, pas turun, yuk kita nyalain lagi, starter lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Si Asep nyalain lagi. Alhamdulillah, mobilnya hidup lagi, normal lagi. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Cimahi. Sampai Bandung, alhamdulillah aman. Terus akhirnya sampai tempat juga alhamdulillah aman lagi, Mang. Nggak ada masalah, cuman kendalanya di Cadas Pangeran. Setelah turun, kita disambut oleh pihak keluarga, yaitu bapaknya, bapak pengantin ya. Disambutlah, Bang Aura ya? Siap Pak, ya saya Bang Aura. Ini bapak pengantinnya ya? Ya. Untuk tempatnya istirahat kita udah siapkan. Alhamdulillah dong, kita udah disiapin tempat istirahat kita udah disiapkan sama si bapak. Di mana Pak? Itu di situ nanti saya antar. Akhirnya saya diantar sama bapak. Disambut juga sama tetangganya si bapak itu, si bapak pengantin. Kita langsung dijamu kopi lah, kopi makanan lah. Lagi makan-makan, ngopi. Dan si bapak cerita, Bang Aura, ini mah bapak makasih banyak. Udah dari Cirebon jauh-jauh untuk datang ke sini, makasih banyak. Tadi gimana, ada kendala enggak di perjalanan? Alhamdulillah enggak ada, padahal memang ada. Hanya kendala kecil aja Pak tadi di Cadas Pangeran. Oh gitu, kenapa? Mogok mobilnya. Udah. Saya belum menceritakan bahwa ada hal sesuatu. Setelah itu kita lagi makan, tiba-tiba ada suara teriak, Mang. Ada suara teriakan perempuan. Dan ternyata suara teriakan itu dari rumah si bapak. Kok suara istri saya ya? Kata si bapak, kok suara istri saya? Lalu saya dengan bapak, Asep, tadi kamu tunggu dulu ya sini ya. Saya sama si bapak mau langsung sana. Takut ada apa-apa. Siap bos. Saya sama bapak langsung lari, bergegas ke rumah pengantin. Pas lihat, memang ibunya lagi kerasukan, Mak. Si keluarga bapak ini kan gak ngerti. Bang Aura, tolong dong. Tiba-tiba si bapak itu minta tolong lagi ke saya. Bang Aura tolongin istri saya. Kenapa istri itu kesurupan? Baik Pak. Kok dia tahu Bang Aura bisa? Jadi tiba seketika aja gitu. Seketika aja dia minta tolong ke saya spontan. Karena mungkin ya saya dari Cirebon tahu hal-hal seperti itu. Ya kan. Pas itu saya disuruh nih sama si Pak. Ya Allah. Akhirnya saya langsung bergegas. Ya udah Pak. Bapak minggir dulu Pak. Bapak minggir. Biasanya ini saya yang nanganin si ibu ini. Ini tujuan jin ini masuk ke raganya ibu ini untuk apa? Dari mana? Jadi pas saya eksekusi nih, Bapak minggir dulu Pak. Sama pengantin ya, pengantin perempuan ini, adek minggir dek. Awas, ini tenaganya gede ini. Minggir dulu. Akhirnya saya ruqyah. Kamu dari mana? Saya tanya. Saya kiriman dari seseorang. Maksud kamu apa? Biar pernikahan ini tidak jadi katanya. Astagfirullahaladzim. Kamu kiriman dari siapa? Dari seseorang. Siapa orangnya? Saya tidak mau menyebutkannya. Kamu harus keluar dari raga ibu ini. Kamu harus pergi dari raga ini. Kamu pulang sana ke majikan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita eksekusi, saya eksekusi. Pak ambil air Pak, ambil air. Ya tangannya langsung mencengkeram gini si ibu nih. Oh, saya nggak mau pergi, saya bakal menghancurkan pernikahan ini. Pergi kamu kata saya. Pergi.
Kalau nggak pergi saya akan bakar di raga kamu. Akhirnya dia tenaganya nggak ada, kalah dengan saya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu ini alhamdulillah terselamatkan. Nah setelah terselamatkan, barulah saya bertanya ke calon pengantin, Mang. Saya bertanya ke calon pengantin. Adek, sebetulnya ada apa? Kenapa bisa ada terjadi seperti hal ini terjadi gitu loh. Sampai-sampai ada jin yang masuk ke raga ibu kamu yang ingin menghancurkan dan ini kiriman dari seseorang. Jadi saya tuh memutuskan mantan saya secara sepihak. Dan mantan pacar saya tuh tidak terima. Dan mantannya ngucap ke pengantin perempuan ini, awas saja kamu. Kalau kamu menikah sama dia, kamu tidak akan selamat, keluarga kamu tidak akan selamat, hajatan kamu tidak akan terselamatkan. Lihat nanti. Jadi begitu si laki-laki itu mengancam pihak perempuan, ya kan, ketar-ketir dong. Dari cerita si pengantin ini, orang tuanya ketar-ketir, Mang. Bapaknya, ibunya, bahkan keluarga juga ketar-ketir. Takut akan terjadi yang mengerikan. Pernikahannya batal lah, gangguan-gangguan lain. Itu jam 4 subuh, Mang. Tetangga belum, Mang. Belum tahu. Belum tahu, hanya keluarga terdekat aja, tetangga belum pada tahu. Karena udah jam 4 subuh, cuman hanya saya, bapaknya, ibunya, pengantin perempuan, sama adiknya. Gitu. Itu besoknya menikah? Belum ya? Belum. Karena dekor juga belum selesai kan? Belum. Itu terjadi hari Jumat. 2 hari Jumat sebelum? Subuh. 2 hari sebelum acara. 2 hari sebelum acara kita memang udah stay dulu gitu. Udah stay karena taurubnya itu kan gede. Paginya, akhirnya kita istirahat nih, paginya sekitar jam 7. Kita udah melakukan pemasangan tenda nih. Hari Jumat kita udah melakukan pemasangan tenda di bagian utara dulu. Kita pasang, kita dekor nih, pasang tenda dulu. Setelah itu kita pindah ke barat. Di jam 9 pagi, Mang. Tiba-tiba ada angin kencang. Yang tadinya nggak ada angin, tiba-tiba kok ada angin kencang. Itu makin kencang anginnya. Makin kencang sampai tenda atau tarub yang ada di sebelah utara itu rubuh. Kok tiba-tiba, saya dengan tim kok tiba-tiba angin kencang ya. Apa ini ancamannya itu ya? Yang tadi subuh, yang kerasukan, ibunya kerasukan nih. Ternyata pas selusuri, pengantinnya kan namanya, kita sebut saja namanya Lala, Bang. Pengantin perempuannya namanya kita Lala. Lala kesurupan jin lain yang bukan subuh. Ini kok kesurupannya nenek-nenek ya. Bapaknya minta tolong lagi. Bang Aura, tolong itu anak saya, si Lala kesurupan. Akhirnya saya bilang ke tim, Sep, tadi kalian urusin dulu, benerin dulu tarub yang udah rubuh. Benerin dulu, jangan dilanjutin. Beresin tapi jangan dilanjutin. Oke? Itu aba-aba dari saya. Saya dan bapak pengantin langsung ke pengantin si Lala ini. Si Lala lagi surupan. Ngomongnya bahasa Sunda, Mang. Saya nggak ngerti bahasa Sunda tuh. Akhirnya saya minta penerjemah dari bapak. Nah, Pak, nanti tolong diterjemahkan, Pak ya. Saya nggak ngerti, Pak, bahasanya, Pak. Ngomongnya bahasa Sunda, saya nggak paham. Bapaknya bilang, Bang Aura, dia minta sesaji nasi tumpeng atau nasi kuning berbentuk tumpeng. Ada ayam bekakak dan di ujung nasinya itu ada dikasih telur ayam.
Nanti disimpan di bagian barat, arah kiblat. Di belakang meja pelaminan. Nantinya kan ada kursi pelaminan dan meja pelaminan kan. Nanti kita pasang situ. Oke. Ya udah. Papa minggir. Saya mau benerin Lala. Kasihan Lalanya. Ternyata memang benar yang dimasukkan Lala ini ya jin nenek-nenek, jin perempuan, Mang. Ngomong bahasa Sunda, saya nggak mau keluar, saya akan menghancurkan pernikahan ini. Saya minta sesaji itu. Kalau pernikahannya mau selamat. Kalau kayak gitu kan perjanjian ya, keinginan jin ini. Karena bapaknya saking khawatir, si bapak ini khawatir, ibunya juga khawatir, Mang. Takut gitu, takut pernikahannya gagal, akhirnya dibikin lah. Ya udah Pak, Bapak bikin nasi kuning, ya. Nanti di jam 2 siang ini Bapak harus siap Pak. Karena ini masih ada waktu. Masih ada waktu untuk bikin nasi tumpeng. Akhirnya Bapak minta tolong ke ibu. Minta ke ibu. Bu tolong bikin nasi tumpeng. Dan jinnya alhamdulillah keluar lagi Mang. Dibikinlah nasi tumpeng. Itu jam 11. Jam 11 udah masuk ada suara ya dari masjid lah. Jadi kita diberhentikan sejenak dulu. Yaudah kita berhenti dulu untuk pemasangan tenda. Kita tetap masih ngobrol aja dulu. Kita ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol kita lakukan salat Jumat. Setelah salat Jumat kita melanjutkan pemasangan tenda yang tadi rubuh lagi Mang. Di bagian utara yuk kita bikin lagi. Bikin lagi. Tapi saya minta bantuan dari keluarga Bapak ya Pak, kata saya tuh. Karena kita kurang orang. Saya harus jagain keluarga Bapak. Nggak bisa ditinggal. Kalau ditinggal nanti ada apa-apa lagi. Ya udah, panggillah saudaranya untuk bantu tim saya, si Asep dan si Teddy ini. Di jam 1 masanglah tenda. Masang tenda utara. Kan kalau masang tenda kan cepet Mang. Cepet. Di jam 2 nih. Jam 2 siang kita melakukan pemasangan tenda di bagian barat. Untuk pelaminan nih. Untuk pelaminan. Setelah jadi nih pelaminan untuk yang di barat. Si Bapak ngomong ke saya. Bang Aura. Itu nasi tumpeng udah siap. Itu nasi tumpeng nih udah siap. Nanti Bang Aura bawa aja. Taruh di mana. Siap Pak. Nanti saya akan pasang nasi tumpeng itu di belakang pelaminan. Jam 2 bawa nih. Itu lagi masih pemasangan tenda lagi yang di bagian barat. Karena belum beres. Ya karena harus diserahkan sesaji ini di jam 2 siang ini. Ini hari Jumat ya. Ini hari Jumat. Setelah melakukan pemasangan tenda barat, semua berjalan dengan lancar, Mang. Semua lancar, alhamdulillah. Malam kita masih dekor, Mang. Masih karena kan gede lahannya. Kita masih ngedekor. Kita juga harus beli bunga ke Lembang, ya kan? Beli bunganya di Lembang kita. Calon undangan estimasi 500 undangan, tapi itu kan dikali 2. Dikali 2. 1.000. Belum bawa anak-anaknya. Ya kan? Jadi ya 1.000 lebih lah undangannya. Kan enggak gede tempatnya. Malamnya nih Mang, malam ya. Pas jam 5:30 kan udah masuk malam. Maghrib lah, sandekala. Pas sandekala, tiba-tiba kita lagi ngedekor, si Bapak nyium bau bangkai di dapur. Karena Bapak lagi ada di dapur posisi maghrib, si Bapaknya ngecek di dapur. Kok bau bangkai ya? Bapak pengantin ini nanyalah ke ibu-ibu.
bau bangkai nggak? Iya bau bangkai. Apa naon ya, naon? Apa ya? Akhirnya saya dipanggil lagi. Sama si bapak. Bang Aura, saya minta tolong lagi nih. Ini di dapur, bau bangkai. Saya pakai logika lagi dong. Sebelum masuk ke mistik saya masih pakai logika. Mungkin ada bangkai tikus ya kan. Mungkin ada bangkai tikus atau bangkai kucing yang mati Pak. Coba Bapak cek. Ya udah Abang Aura ikut. Kita cek nih di dapur. Kita cek di dapur. Ya nggak ada bangkai Bang. Sumbernya nggak tahu dari mana. Tiba-tiba itu sepintas gitu. Baunya bau bangkai. Sumbernya nggak ada gitu tuh. Nggak ada bangkai kucing, nggak ada bangkai tikus atau bangkai apalah, nggak ada. Nggak ada. Dari situlah udah mulai aneh lagi ini. Yang nyerangnya ini luar biasa Pak, kata saya. Ini yang nyerang keluarga Bapak ini luar biasa. Pokoknya gimana caranya pernikahan ini, hajat ini gagal. Dengan serangan-serangan goib. Bang Aura, saya minta tolong. Saya pribadi minta tolong ke Bang Aura agar pernikahan ini diselamatkan dan sukses, lancar. Dan gak diganggu anak saya, kasihan anak saya Bang. Saya juga punya hati nurani Pak ya Kang. Hati nurani. Akhirnya saya, ya udah. Maghrib saya tawasul. Pak, saya minjem kamar anaknya Bapak si Lala. Buat apa Bang? Saya mau tawasul, saya mau yasinan di kamarnya Lala. Tapi Bapak ikut nanti ya, Bapak, Lala, Ibu ikut. Karena orang tuanya Lala selaku pengantinnya. Nanti saya yang bimbing. Ya udah. Maghrib kita sholat jamaah bareng. Kita tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ya Rabbi Maula Subhanallah. Kita masuk zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada suara teriakan. Ada suara teriakan di dapur, Mang. Udah, akhirnya kita kan lanjut lah. Kita nggak mau ganggu kita lagi zikir. Karena itu salah satu gangguan. Kita tetap lanjut melakukan zikir. Kita doa, udah selesai semua. Beres. Langsung ke TKP. Yaitu di dapur. Yang tadi sore pas maghrib sandekala itu bau bangkai. Ternyata dari situ. Itu yang kesurupan itu bibinya. Yang diteror sekarang bibinya. Bibinya ini kerasukan. Bibi, kenapa Bi? Kata si bapak. Ya orang jelas-jelas kesurupan si bapak ini gimana sih? Bang Aura minta tolong lah. Itu bibi. Akhirnya saya turun lagi nih. Saya memang harus ngawal. Di samping ngawal ngedekor, ngawal si bapak dan pengantinnya juga, Mang. Saya melakukan mediumisasi dengan bibinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kiriman lagi, Mang. Yang lebih menjijikan lagi. Sosoknya tinggi besar, hitam, gondrong, lidah menjulur. Karena bibinya sambil begini, lidahnya sambil meled. Astagfirullahaladzim, ini lebih ngeri lagi ini. Teror lagi ini. Gak habis-habis teror ini. Saya keluarin lah. Dengan izin Allah, saya keluarin. Sebelum keluar dia pesan lagi, Mang. Mau bagaimanapun, ini bahasa Indonesia ya, karena ngomongnya bahasa Sunda saya gak ngerti, Mang. Mau bagaimanapun caranya, kamu tidak akan berhasil untuk menyelamatkan pernikahan ini atau hajat ini. Akhirnya, terserah kamu mau apa, kata saya. Terserah, kamu harus keluar dari sini. Kamu harus pulang. Kalau kamu tidak mau pulang, saya
bakar kamu, kamu tidak akan selamat lagi. Ya jin Mang. Ya memang harus diusir dan harus dibakar. Kita beda alam loh. Keluarin. Bismillahirrahmanirrahim, keluar. Bibinya bengong. Bahasa Sunda yang saya ngerti, iya aya naon. Kata si bapak, enggak ada apa-apa. Taya naon-naon gitu. Enggak ada apa-apa. Ya syukur atuh kalau enggak ada apa-apa. Itu di dapur. Udah kita udah beres nih. Udah beres, udah masuk adzan Isya. Azan Isya, kita lakukan pemasangan lagi, masih dekor Mang, itu belum selesai. Belum setting kembangnya, setting bunga, setting kursi, setting segala macam, kita harus benar-benar perfect lah. Karena ini hajar pertama saya yang ada di Cimahi, yang ada di luar kota gitu tuh. Baru pertama saya bikin ada event seperti ini dan ada gangguan seperti ini pertama kali gitu loh. Serangan yang luar biasa bertubi-tubi untuk ke pengantennya. Itu di malam Sabtu. Di malam Sabtu kita pasang, si Teddy bilang, tim saya nih bilang, bos, itu di belakang pelaminan bau bangkai. Akhirnya saya dan Teddy langsung ke kursi pelaminan. Karena pelaminan udah beres. Itu bau bangkainya menyengat atau biasa aja? Nyengat. Sangat ya? Sangat nyengat. Nggak Sangat umum nyengat. gitu ya? Nggak umum, itu nggak umum. Kayak bau anyir, bau nanah gitu tuh, Mang. Kok bau ya? Akhirnya si tumpeng ini udah memang bau Mang. Padahal kan baru dipasang tadi siang. Kurang lebih jam 2 lebih lah. Jam 2 lebih kita udah pasang. Kok baru juga sehari udah bau. Udah amis gitu. Bau anyir, bau bangkai lah. Saya panggil si bapak. Pak, ini nanti dibuang Pak. Dibuang aja karena baunya gak enak. Dibuang kemana Bang Aura? Ke kali, ada nggak di sini kali? Ada tapi jauh. Ya udah nggak apa-apa, biar nanti bapak sama saya ikut buang nasi tumpeng ini. Jadi ketahuan sumbernya dari itu, dari tumpeng. Dari tumpeng. Kan cuman isinya nasi kuning, telur sama ayam bekakak. Ya nggak mungkin dong bau bangkai, bau darah gitu. Ya udah buang aja, buang. Dalam perjalanan juga, jujur, bapak yang nyetir, saya yang bawa tumpeng. Punggung tuh berat Mang. Bawa begitu tuh berat banget. Wah udah Pak, jalan terus Pak. Kata si bapak di motor begini, Bang, ini motor kok berat ya? Padahal kan cuman bapak pengantin sama saya. Bang ini berat, udah jalan aja Pak. Jalan, jangan berhenti. Kita jalan nih, jalan sampai dapat kali. Udah begitu sampai kali. Kalau buang sejadi kan ada adabnya, nggak langsung buang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca Bismillah dan 2 kali syahadat, 3 kali nggak napas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali juga nggak napas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nggak napas. Bismillah, buang. Selamat, buang. Hanyut lah. Begitu baru juga ngebuang, si bapak dapat telepon dari istrinya. Pak, ada di mana? Ini ada yang aneh lagi. Si Lala nangis-nangis, nggak tahu sebabnya kenapa. Astagfirullahaladzim. Ada lagi. Ini kok teror tuh nggak berhenti itu tuh. Nggak ada berhentinya. Bapak yang tenang, saya yang bawa motor. Kan takut kalau bapak yang bawa motor takut kepikiran. Nanti malah kita yang celaka nanti di jalan. Kecelakaan ya repot lagi nanti. Udah Pak, bapak yang tenang, saya yang bawa motor. Bapak tunjukin aja arahnya kemana-kemana. Karena kan saya nggak tahu arahnya.
Jadi bapak sebagai penunjuk arah, saya yang bawa motor. Sampai di sana itu lagi dirubung, Mang. Dikerumuni sama tetangganya, sama saudaranya. Lagi rame lah. Minggir kata si bapak, minggir. Bahasa Sunda apa ya? Jangan ngegerombol, ulah ngegerombol. Nah, begitu bapaknya masuk ke gerombolan ini, ke si Lala. Bang Ora, minta tolonglah, saya minta tolong ke Bang Ora. Tolong jangan ganggu anak saya. Biar si jin ini tuh dibalikinlah ke pengirim, ke dukunnya. Kalau seperti ini kasihan. Saya nggak tega, takut ada apa-apa sama keluarga saya. Ya memang kan teror itu ngeri, Mang. Datang lagi surupan lagi, ini surupan sampai bau-bau bangkai. Memang mohon maaf ya, jahat banget nih ini mantan nih. Karena kan pasti kan dari mantan, bukan saya seuzon ya, pasti dari mantan karena ada ucapan. Karena ada ucapan dari mantan, awas aja kamu kalau menikah, saya akan ancam kamu. Saya tidak akan terima lahir batin, akan menghancurkan pernikahan kamu. Ya dari siapa lagi? Ya udah Pak, kita samperin aja mantan ini. Karena kan tunggu dulu Pak, kata saya tunggu dulu Pak. Kalau kita samperin ke mantannya si Lala, itu nanti malah ribut nanti. Jatuhnya kita fitnah. Karena gak ada bukti. Si Lala juga gak memvideo, si Lala juga tidak merekord. Hanya ucapan dari Lala. Ya kan? Kalau kita datengin ke si mantan, nanti ribut. Pak. Nanti keluarga bapak dengan keluarga si mantan itu bentrok nantinya. Nanti malah runyam lagi. Nambah rumput lagi nantinya. Udah gini aja Pak. Bapak yang tenang. Intinya ini jin ini kita usir, kita balikin ke dukunnya. Kita balikin ke pemiliknya. Itu ternyata pas saya melakukan eksekusi, Mang. Pas saya melakukan eksekusi, sosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek. Kakek-kakek tua yang untuk kostum ya, kita visualkan untuk kostum, pakaiannya itu hitam semua, jubahnya hitam. Dengan ikat hitam. Ya memang ini jin, sosok jin ini, kakek-kakek ini gak baik, gak bagus gitu tuh. Jahat lah. Pak, minggir semua itu kerumunan. Tolong bilang sampein ke saudara-saudara Bapak, jangan ada yang rekam. Jangan ada yang rekam. Karena kalau direkam nanti kita rame dong nanti. Pernikahannya gak benar gitu tuh. Gak beres. Nanti viral. Saya gak mau diviralkan Pak. Jangan ada yang rekam. Udah, tutup semua. Jangan ada yang megang handphone. Akhirnya saya tuh disaksiin sama saudara-saudara, sama tetangga-tetangganya untuk eksekusi si Lala, Mang. Saya eksekusi Lala. Berpesan lagi si Abah, si kakek-kakek itu ya, yang pakai jubah hitam ini. Kata si kakek, aing jawara di dia. Maneh ulah ganggu. Aing, ya intinya begitulah, pas saya nggak ngerti untuk bahasa Sunda. Ini begitu. Jadi intinya si kakek-kakek ini berpesan, jangan ganggu saya juara di wilayah sini. Kamu siapa? Kamu nggak bisa menandingi saya di sini. Saya akan menghancurkan pernikahan ini. Saya akan menghancurkan keluarga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abah, Mbah, saya minta tolong. Abah ciptaan Gusti Allah. Saya juga sama, ciptaan Gusti Allah. Kita berbeda alam, Abah. Kita berbeda alam. Abah di alam gaib, saya di dunia nyata. Saya tidak mengganggu Abah, tapi Abah mengganggu alam manusia. Ini bukan tempat Abah. Saya minta Abah pulang, pergi dari raganya.
ngomong bahasa Sunda lagi, saya nggak ngerti artinya. Saya tidak akan pergi dari raga ini, gak mau pergi mang. Abah mau saya bakar, ada izin Allah, atau Abah mau pulang ke majikan Abah. Walaupun Abah katanya juara, tapi saya yakin Abah itu kiriman. Saya tidak bisa dikelabui oleh bangsa kalian, bangsa jin. Saya ruqyah si Lala. Abah keluar, pulang. Itu tanpa perlawanan, mang. Gak ada perlawanan. Sambil begini, saya akan pulang. Sadar si Lala. Goib ini, si kakek-kakek ini udah pergi lah. Udah pulang ke majikannya, ke dukunnya, udah pulang. Setelah kita udah lakukan penetralan, semua berjalan lancar itu. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu kan. Ya kita setelah buang apa namanya? Buang sesaji itu loh. Kan hari Sabtu. Hari Sabtu kita pasang semua. Alhamdulillah udah selesai mang. Alhamdulillah udah beres. Di hari Sabtu saya telepon MUA. MUA itu makeup artis mang. Yang untuk makeup pengantin, untuk makeup bapaknya, yang udah bawa-bawa bajunya ya pengantin gitu loh. Nah itu dirias gitu tuh. Udah berangkat ke Cimahi. Saya belum cerita kan ke MUA kalau ada kejadian-kejadian yang gak enak. Takutnya apa? Gak mau datang, takut ada apa-apa gitu loh. Karena namanya perias pengantin itu memang harus benar-benar kuat batinnya. Takutnya lagi ngerias malah kesurupan. Pengantinnya kesurupan, periasnya ketakutan, repot lagi nanti. Saya nggak mau cerita ke MUA, nggak mau bahwa ada kejadian yang nggak beres tuh. Malam minggu datang kan, malam minggu MUA tuh datang, ngobrol lah sama bapak, sama pengantin untuk baju-baju pengantinnya dipakein semua. Kan pada cocok nih, baju-bajunya udah pada pas semua. Nah pas malam minggu itu di jam 8 malam, kan kalau di sana itu kan di Cimahi itu kalau hajatan nih malam minggu itu apa namanya ya? Kalau di Cirebon itu kan ngobeng lek-lekan lah. Lek-lekan kan dari habis Isya kan, lek-lekan itu memang udah banyak orang. Nah di jam 11:30 nih mang, lagi lek-lekan, ada tetangganya laki-laki ini mah, ini laki-laki, sebut aja ya namanya ya, sama kita samain aja namanya Anto. Nah si Anto itu yang tetangga kan lagi main, lagi main apa, gaplek lah, main gaplek. Si Anto begini aja, Anto sama si temennya main buru. Tatapan kosong si Anto ini. Si Anto naha, kalau bahasa Sunda Anto naha, eta sieun. Akhirnya teman-teman tuh pada pergi ninggalin Anto sendiri. Kok ada yang aneh lagi nih. Deketilah saya ke Anto, karena itu posisinya tuh saya sampingan sama si Anto, mang. Main gapleknya sampingan, saya juga ikut main gaplek. Karena semua dekorasi udah beres semua. Alhamdulillah udah beres gitu loh. Udah beres. Si Anto ngelamun. Anto tuh udah beda tangannya, udah mata, mohon maaf matanya nyilak ke atas tuh. Matanya nyilak ke atas, sambil tangannya begini. Tangannya sambil begini. Terus kepalanya juga sambil Bapak minggir pak. Saya nyuruh si Teddy, kamu ke sana, ke pengantin, lindungi pengantin. Saya mau eksekusi Mas Anto. Saya eksekusi Mas Anto.
Itu memang agak berat sih kalau untuk Mas Anto sendiri ya. Karena ini powernya, energinya, sosoknya ini luar biasa. Goibnya ini luar biasa ini. Berapa kali saya lakukan ruqyah, tetap dia masih bertahan gitu tuh. Masih bertahan, ini kuat ini. Kan saya kan bawa ini. Akhirnya saya ngeluarin tasbih. Ikat ke tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya pakai tasbih ini buat power ya, untuk kekuatan spiritual saya gitu. Tempelin lah ke punggungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tempelin. Pas tempelin, langsung begini, tambah kencang lagi tuh tenaganya. Saya dengan membaca ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dan seterusnya. Saya membaca ayat kursi, ya jin setan iblis, sing anane ragane batine sukmane panca indrane, sedulure kula lu ngasira. Kalau bahasa artinya ya jin setan iblis, kalau yang ada di raganya, batinnya, sukmanya, dan panca inderanya pergi. Jangan ganggu saudara saya. Ini sosoknya kalau kita visualin bang, sosoknya lebih gede dari yang Gendruwo. Gendruwo ini lebih gede lagi, ini lebih gede lagi. Begitu kita keluarin, takutnya kenapa? Dampaknya ke pengantinnya, dampaknya ke Lala. Makanya saya suruh si Teddy untuk ke Lala. Bapak, saya minta tolong ambil air. Cepet pak, ambil air pak. Udah disiapin air. Ini Bang Ora, ini airnya. Itu rame bang. Ambil air, saya bacakan yang saya bisa. Raupin lah ke mukanya. Raupin semua, saya basuh semua. Seketika melemas. Yang tadi tangannya begini seketika melemas, bang. Karena ilmunya api dengan air. Ilmunya ini, kalau ilmu logisnya ya, api itu dikalahkan dengan air. Dengan air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tangannya udah lemas semua bang. Semua udah lemas. Yang tadi cuaca gelap itu, akhirnya turun hujan lah. Setelah lemas itu turun hujan. Pas turun hujan, semua tuh alhamdulillah aman gitu bang. Sampai paginya tuh aman, adem lah. Adem bisa jagat tuh. Cuaca tuh adem. Alhamdulillah hujan. Udah kita istirahat. Kita istirahat di tempatnya masing-masing. Cuman saya diminta tolong untuk bapaknya itu untuk selalu stay di samping bapaknya dan pengantin perempuan, selalu stay di dalam rumahnya bapak pengantin. Karena takut ada apa-apa lagi. Hari H pernikahan, hari Minggu kan. Mulai kan jam 9 pagi mang. Karena malam Minggu udah netral semua. Udah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah adem lagi. Di meja akad kan udah ada penghulu. Alhamdulillah semua lancar mang. Alhamdulillah semua itu lancar semua, nggak ada hambatan. Sampai persepsi terbangin balon juga aman, alhamdulillah. Sampai motong ayam bekakak juga alhamdulillah aman juga. Tamu berdatangan juga aman. Sampai jam 12 siang tuh aman istirahat. Setelah ganti pakaian, kan ganti pakaian mang kita tuh. Baju akad udah selesai, kita ganti baju adat, pakai adat Sunda kan, yang ada melatinya lah gitu. Pakai adat Sunda, dah masuk lagi tuh ke pelaminan.
masuk lagi lah ke pelaminan. Udah bapak-bapak ya udah pada berdatangan, ibu-ibu berdatangan, tamu-tamu udah kumpul semua lah. Udah kumpul semua. Tiba-tiba si pengantin melamun. Si lalanya. Saya kan selalu ngawasin lala, Mang. Karena saya dapat mandat dari bapaknya, saya selaku IO wedding harus benar-benar stay di tempat gitu. Stay di tempat biar perfect acara tuh. Lala ngelamun. Saya langsung ke bapak, Pak, saya minta izin. Stop dulu. Lala ditarik dulu sama pengantin laki-lakinya. Sebut saja namanya Wisnu lah, pengantin laki-lakinya. Saya bisikin, Wisnu. Saya pura-pura karena Wisnu nggak tahu, Mang. Nggak tahu kalau ada hal-hal yang goib atau serangan-serangan. Takutnya apa kalau kita kasih tahu ke pengantin laki-laki, ya, takutnya malah tambah sedih gitu tuh. Saya nggak mau acara itu jadi kesedihan gitu loh, Mang. Tadi kan si bapak bilang, Bang Aura, ini kasih tahu nggak nih pengantin laki-laki kalau si Lala begini? Jangan kasih tahu, Pak. Kalau kasih tahu bahaya. Nanti malah tambah sedih, keluarganya nanti gelisah. Nanti batal. Karena kan ancaman mantannya seperti itu, Pak. Menghancurkan. Kita sepakat nih, jangan ada yang hubungi pengantin laki-laki. Kita bilang aja pengantin laki sehat semua gitu, baik-baik aja gitu tuh. Pas di siang itu kan, saya bisikin Wisnu, ganti pakaian yuk. Ini soalnya ada yang bolong. Saya alasannya gitu, Mang, demi menyelamatkan pengantin perempuan ini loh. Kita ganti pakaian. Ada cadangannya. Ada, ya udah. Wisnunya kan nggak curiga, Mang, nggak curiga. Oh, ada apa sih? Taunya baik-baik aja kan. Yuk, jalan. Saya didampingi sama MUA nih, jalan. Masuk ke ruang make up, ruang ganti pakaian. Karena posisi Lala itu bengong. Begitu dituntun aja dari meja kursi pelaminan udah bengong, Tapi saya tutupin gitu. Lala, sadarlah, istighfar, kuat, biar nggak terjadi pingsan. Sesampainya di ruang make up, si Lala pingsan. Sudah lemas. Karena saya transfer energi ke Lala supaya nggak pingsan di jalan. Tak, kalau pingsan di jalan nanti rame, Mang. Itu pengantin pingsan kan rame, nggak enak sama tamu-tamu lain itu. Lala pingsan, Wisnu ngomong ke saya, itu kenapa istri saya pingsan? Kecapean. Saya berusaha untuk menenangkan Wisnu, supaya tidak berpikir yang negatif lah. Enggak, ini pingsan biasa, kecapean. Ya udah, Bang, saya minta tolong ambil air putih. Saya nyuruh bapak, ambilin air putih buat Lala. Selamatin lah si Lala. Coba, Bapak minggir, Wisnu minggir dulu, Saya mau sadarin Lala biar gak pingsan-pingsan lagi, biar selamat lah. Takutnya kan pingsan lagi, biar ada tenaga. Ya udah, Bang, minta tolong, kata si bapak. Siap. Saya lakukan ruqyah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Transfer tenaga dalam saya untuk ke Lala, biar Lala tuh kuat lagi, sehat lagi, sadar lagi, biar bisa melanjutkan resepsinya. Tiba-tiba Lala kesurupan lagi, Mang. Sosoknya perempuan. Pas sadar, tangannya sambil begini. Itu ngomong ke saya. Kalau bahasa Sundanya ya, gimana ya, keder ngomongnya. Intinya gini, dia
mengucapkan terima kasih ke saya. Uwa erek mengucapkan hatur nuhun ke anjen atos nyelamatkan cucu. Dalam bahasa Indonesia kan, saya mengucapkan terima kasih sama kamu sudah membantu cucu saya, menyelamatkan cucu saya. Wisnu kaget. Wisnu kaget nih. Kenapa? Kan pasti bertanya-tanya Wisnunya. Kenapa? Bang Aura, sebenarnya kenapa? Gak ada apa-apa. Ini leluhur dari keluarganya istrinya A, si Lala. Itu menyampaikan terima kasih ke saya. Ke AA juga, Wisnu. Saya baik-baikin Wisnu biar gak negatif thinking gitu loh, Mang. Oh ya syukur atuh, kan positive thinking. Kalau kita ceritain dari awal itu ya mungkin ngeri juga, takut batal gitu. Karena takut kena dampaknya si Wisnu. Begitu dia menyampaikan amanat ke saya untuk jaga titip cucu Uwa. Iya. Uwa pamit. Uwa pergi. Mangga. Sampurasun. Rampes, kata saya. Lepaslah. Lala juga udah seger lagi, udah bilang, ini ada apa gitu, kata Wisnu. Enggak ada apa-apa, aman. Alhamdulillah. Balik lagi lah ke pelaminan, Mang. Balik lagi ke pelaminan itu sampai selesai, alhamdulillah. Acaranya selamat, acaranya sukses, acaranya lancar, Mang. Alhamdulillah, sampai si bapak sama ibunya sampai ngucapin terima kasih sama saya, dan Lala juga ngucapin terima kasih banyak sama saya, sama kru saya tuh, termasuk sama MUA tuh, terima kasih udah mensukseskan, udah menyelamatkan pernikahan ini. Jadi begitu pas di bulan Oktober saya dapat WA, dapat kabar dari pengantin perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mantannya meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu a'lam ya, meninggalnya karena apa, tapi gak wajar lah, karena matanya ke atas, lidahnya menjulur. Ini dari situ udah, saya nggak mau buka-buka itu lagi, soalnya ngeri, Mang. Fotonya ngeri banget. Ada. Fotonya ngeri. Boleh kita tampilkan nggak? Jangan. Ini visual aja, visual. Ini matanya ke atas, lidahnya menjulur, tangannya sambil begini. Jadi begitu kan, kalau kan begini kan, tapi posisi begini. Mencengkram. Ya udah, itu azab orang-orang yang menduakan Gusti Allah, orang-orang yang bermain ilmu hitam, bermain santet, itu azab. Makanya kamu gak boleh ya, keluarga kamu nanti kalau ada apa-apa kamu sakit hati, jangan seperti itu ya. Saya ngasih pesan. Baik, dari kisah ini memang kita juga banyak mendengar ya, kalau sesuatu akan mengadakan pernikahan atau resepsi besar-besaran biasanya memang makhluk gaib ngumpul ya. Bener. Kebetulan ini ada yang tidak suka, ada yang iri ya. Iya. Jadi ditambah dengan itu ya. Tambah itu lebih lagi. Mistis lagi. Lebih ngeri lagi ini. Baik. Ini baru pertama kali saya melakukan hal seperti ini, Mang. Ada pesan-pesan nggak untuk mereka yang ingin melakukan pernikahan? Barangkali punya pesan khusus. Pesan-pesannya gini buat teman-teman semua yang lagi nonton. Kalau kita sakit hati, jangan dibalas, biar Allah yang balas. Ya. Jangan sekali-kali kita bermain dukun ataupun santet, karena nanti akan balik ke kalian.
Nanti akan menyerang lagi ke kalian dan kalian yang rasakan sendiri. Ingat hukum karma. Ya. Jadi kalau sudah diputusin ya sudahlah. Ya sudahlah, ikhlas. Legowo ya. Legowo, ikhlas. Nanti ada jodoh lagi. Nanti juga ada jodoh lagi. Ya. Itu aja. Jangan ganggu kebahagiaan orang. Yes, betul. Jangan ya? pernah mengganggu kebahagiaan orang ya. Oke. Nggak boleh. Terima kasih Mas Aura. Siap, sama-sama. Dan Sobat MM, kita akan jumpa lagi di video Malam Mencekam yang lainnya. Akhir kata Mang Ei dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.